Apa yang terakhir kau pikirkan sebelum tidur? Apa yang kau pikirkan hingga terbawa ke dalam tidur? Atau apa yang kau pikirkan hingga tidak bisa tidur? Jangan-jangan kau memikirkan sesuatu yang penting, teramat penting agar bisa tidur. Dan belum juga selesai dipikirkan, bahkan ketika tiba waktunya tidur. Jangan-jangan kau memikirkan sesuatu yang penting, teramat penting agar bisa tidur, bisa lelap tanpa terbangun karena mimpi buruk, atau merasa antara tidur dan terjaga, padahal sudah berjam-jam berbaring memejam. Pikiran sepertinya tidak bisa berhenti. Apa jadinya jika kita, manusia yang berakal ini, tidak berpikir? Nanti dulu. Betulkah kita tidak bisa berhenti berpikir? Betulkah pikiran tidak dapat dihentikan? Bukankah kendali atas diri kita berada pada kita sendiri? Nanti dulu. Pada apa ya? Pada bagian apa pada diri kita kendali kita berada? Kalau memang kita sendiri pengendali diri kita sendiri, itu diri kita yang mana ya? Saya menjadi berpikir, siapa saya ini? Saya yang mana yang mengendalikan saya? Dan saya yang mana yang dikendalikan oleh saya yang tadi? Jangan-jangan saya yang saya sangka hanya ada satu saya ini sebetulnya berlapis-lapis. Namun saya bahkan tidak mengenal diri saya sendiri. Kalau memang ada lebih dari satu saya dalam diri saya, lalu saya ini, saya yang mana? Mana saya yang itu? Saya baru sekedar memikirkan pikiran saya. Lebih tepatnya, saya memikirkan pikiran saya yang berpikir, memikirkan pikiran saya yang berpikir, memikirkan pikiran saya. Belum lagi kalau saya merasakan perasaan saya, yang merasakan perasaan saya, yang merasakan perasaan saya. Betapa rumit pikiran dan perasaan, sampai-sampai menyebabkan badan tidak bisa diajak tidur. Setelah saya pikir-pikir, badan saya ini kuat juga bertahan kekurangan istirahat yang cukup. Tapi setelah saya rasa-rasa, badan saya ini capek juga ya, kekurangan istirahat yang cukup. Andai pikiran dan perasaan adalah dua nampan neraca timbangan dua lengan, ya, apakah
badan kita ini yang menjadi tiang penyangga keseimbangan, statis, tidak bisa berbuat apapun ketika beban di satu nampan lebih berat dari nampan yang lain. Suatu neraca disebut timbangan. Apakah demi menjaga kesetimbangan antara dua sisi, ataukah demi menjaga keseimbangan? Jika memang demikian, mengapa neraca timbangan? Mengapa bukan neraca imbangan? Apa beda antara setimbang dan seimbang? Apakah kalau sama berat di kedua sisi, tidak berat sebelah, maka disebut setimbang? Apakah kenyataan setimbang itulah yang disebut keadaan seimbang? Begitu? Begitu kan? Memang bisa dibayangkan, jika beban di satu sisi lebih berat dibanding beban di sisi lain, maka lengan neraca akan jomplang. Bahkan neraca itu sendiri, jika terlampau berat bebannya, tiang penyangganya bisa ambruk. Jika nampan pikiran dan nampan perasaan berat sebelah atau terlampau berat beban, meski setimbang dan seimbang, tiang penyangganya tak akan kuat, akan roboh badan. Jangan sampai itu terjadi. Meski sejujurnya saya tak tahu mana yang lebih berkuasa atas tubuh, apakah akal atau hati, apakah pikiran atau perasaan. Saya lebih mengkhawatirkan badan saya, walau sekali lagi saya tidak benar-benar tahu. Khawatir adalah gerak pikiran atau perasaan. Saya menduga ia gerak perasaan. Sebentar. Saya pikir khawatir adalah gerak perasaan. Entahlah mana yang benar. Yang jelas, kehidupan bukan hanya soal logika. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak logis. Misal, dalam urusan menghafal, kita menghadapi pertanyaan, apakah sudah hafal di luar kepala? Di luar kepala. Buat apa sedari awal kita masukkan pengetahuan ke dalam akal jika lantas penghafalannya di luar kepala? Bagaimana bisa begitu? Kenapa sejak mula tidak langsung saja ke dada, ke hati? Yang saya tahu, memang ada istilah tidak masuk akal, di luar akal, bahkan kehilangan akal. Ada juga ungkapan jangan dimasukkan hati, jangan baper, bawa perasaan. Tapi saya tak pernah mendengar ada yang mengatakan logikanya lapar, logikanya haus, logikanya mengantuk. Ini logikanya sedih, logikanya gembira, logikanya takut, logikanya berani, logikanya rindu, logikanya cinta, logikanya kecewa. Yang ada rasa lapar, rasa haus, rasa sedih, rasa gembira, rasa takut, rasa berani, rasa rindu, rasa cinta, rasa kecewa,
rasa mengantuk, rasa. Jangan-jangan kehidupan adalah himpunan peristiwa rasa, bukan logika. Meski sedari pertama melibatkan logika dalam proses apapun, pada akhirnya yang terjadi hasilnya adalah peristiwa rasa. Entah itu rasa lega, rasa puas, rasa menyesal, rasa kecewa. Berhasil, ya merasa lega. Gagal, merasa kecewa. Sebagaimana aku terhadap dirimu, aku mencintaimu. Ini rasa, perasaan. Walau gara-gara mencintaimu, pikiranku teramat susah diajak berhenti memikirkan. Ya, memikirkan yang kurasakan. Ya, kamu. Sampai tak bisa tidur, sampai terbawa tidur, sampai bangun tidur, dan sepanjang hari sampai aku tidur lagi. Aku memikirkan yang kurasakan. Aku merasakan yang kupikirkan. Iya.